Ya, Bunda ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Ahlan wa sahlan, dan saya ucapkan salam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini kita sama-sama berombongan ya, baik yang dengan berkendara motor atau mobil, untuk sama-sama ikut di JKK 7, dan salah satu mata acaranya adalah di Adab Talk ya. Dan pagi ini kita sudah menghadirkan Ustaz Fauzil Adim, guru kita. Alhamdulillah, Ustaz sehat selalu. Alhamdulillah. Selamat datang di kaki Gunung Salak ya. Masya Allah. Sama kita juga ada yang baru dan juga mungkin ada yang udah berulang kali ke tempat ini. Dan kali ini agak beda karena kita isi dengan pengilmuan kembali, mengilmui diri untuk kembali menguatkan, merekatkan keilmuan demi kayuhan keluarga kita untuk lebih dahsyat lagi mengelahirkan anak-anak hebat. Baik, halo. Hai. Oke, kita buka dengan sama-sama angkat kedua tangan kita untuk mohon kepada yang memberi ilmu agar ilmu ini juga kita dapatkan dan kita bisa aplikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'lam bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini tema bahasan kita adalah kuatkan, ya, semuanya menguatkan seperti yel-yel tadi pagi adalah semakin rekat, semakin dekat, dan insya Allah semakin hebat untuk memberi manfaat. Bersama Ustaz Fauzil Adim kita akan dikuatkan dengan ikatan cinta dalam keluarga. Ya. Sedikit banyak kita sudah tahu banyak ya tentang gimana sih mengikatkan cinta-cinta ini dari kita yang terpisah, ya, dipertemukan oleh Allah dan diamanahkan. Yang pertama, kedua, ketiga. Siapa di sini yang sudah 8 putranya, putra-putrinya ada? 6 atau di atas 8 ada? Yang jelas ada yang masih bujang juga di sini. Ada? Nanti segera dicarikan. Baik, tak panjang kalam, langsung saja kuatkan cinta dalam keluarga bersama Ustaz Fauzil Adim. Ya, untuk CV saya belum diberikan, yang jelas kita sedikit banyak sudah. Oh, ada. Oke. Nah, baik. Siapa sih nggak kenal Ustaz Fauzil Adim, tapi tentunya lebih dekat bersama Ustaz Fauzil Adim. Saat ini kita beruntung ikut JKK. Nama Ustaz Muhammad Fauzil Adim, ya, saya bacakan CV-nya. Tempat tanggal lahir di Mojokerto 29 Desember 1972. Alamat Jalan Monjali, Gang Masjid Mujahadah, RT 15 RW 40. Karangjati, SIA, Melati, Sleman, Yogyakarta. Nomor teleponnya HP 0818269672. IG @Muhammad Fauzil Adim, huruf kecil semua ya. Twitternya @kupinang ya. Email kupinang@yahoo.com. Telegramnya channel https://t.me/Fauzil Adim. Nama istri Mariana Anas Bedu, dan nama anaknya tebak berapa yo? Berapa? Iya, 7. Masya Allah. Satu ada Fatimatu Zahra, yang kedua Muhammad Husain Az-Sajjad, yang ketiga Muhammad Hibatillah Hasanin, yang keempat Muhammad Nasiruddin An-Nadwi, yang kelima Muhammad Nafis Ramadan, keenam Syahidah Nidaul Haqq, dan ketujuh Sakinah Nidaul Zakiyah. Tentang pendidikannya, Ustadz di SDN Ketidur Kutorjo Mojokerto, SMP Negeri Kutorjo Mojokerto, dan SMA Negeri 2 Jombang.
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktivitas hari ini, koresponden majalah Ayah Bunda Jakarta freelance 1994 sampai 1995. Berikutnya kolumnis tetap Jendela Keluarga majalah Suara Hidayatullah mulai Agustus 2002 khusus untuk majalah tentang parenting. Dan sepertinya banyak sekali nggak muat di sini. Yang jelas, yuk sama-sama kita dengarkan 30 menit bersama Ustadz Fauzil Adim tentang kuatkan cinta dalam keluarga. Kepada Ustadz, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, saya mencoba putar otak tetapi ternyata otak saya nggak sampai gitu ya. Apa itu? Di sini kan judulnya kaitannya dengan cinta ya. Terbacakan lagi ini yang dimintakan kepada saya, kuatkan ikatan cinta dalam keluarga. Kenapa saya menjadi kebingungan? Pertama, ketika mengingat hadis dari Nabiullah Muhammad SAW untuk orang yang belum nikah, tapi itu kunci bagi orang yang sudah nikah. Apa itu? Tungkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. 5 liha karena hartanya. Ini bukan sifatnya perintah, informasi. Wali hazabiha, dan karena kedudukannya, keturunannya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Setelah itu Nabiullah Muhammad SAW barulah memberikan perintah fatfar bidzatiddin, bukan fatfar biddin. Apa bedanya? Ini penting sekali untuk kita cermati. Fatfar itu artinya apa? Bukan maka pilihlah. Assure you get success. Pastikan kamu memperoleh kesuksesan. Pastikan rumah tanggamu itu berhasil. Nah, cuma kan susah kalau diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan menjadi maka pilihlah. Kalau pilihlah itu kayak kita mau pilih mana ini, yang ini apa yang ini. Kita kadang-kadang tidak ada pertimbangan kualitas, tidak ada pertimbangan kualifikasi. Silakan pilih. Misalnya ada pulpen 5 macam, satu warnanya merah, satu warnanya biru, satu warnanya hitam, warna casingnya ya. Suruh milih. Kita tidak perlu memiliki kualifikasi yang berat, tidak perlu memiliki kualifikasi yang yang ketat, karena yang dipilih sama. Itu kalau dimaknai maka pilihlah. Apakah salah terjemahan itu? Tidak, tapi saya perlu menyampaikan agar kita dapat menghayati bahwa perintah fatfar tadi bukan cuma sekedar maka pilihlah, melainkan assure you get success, maka bersukseslah, maka pastikan rumah tangga kalian itu sukses bidzatiddin, dengan zat agamanya, bukan cuma dengan agamanya. Ada orang agamanya Islam, iya Islam, tapi kok perilakunya kayaknya jauh, ya itu artinya agamanya Islam. Kalau cuma karena agamanya Islam, maka walaupun dia Islam tidak menjamin akan menghidupkan suasana, menghidupkan ruh, bukan cuma suasana. Suasana itu kan cuma imbasnya saja. Menghidupkan ruh Islam dalam keluarga. Jadi bidzatiddin berarti berkaitan dengan komitmen agamanya. Yang kedua,
adalah perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Namun kebanyakan manusia bergaul dengan, maksudnya menikahi pasangannya atas dasar Islam, menyambung nasab, atau untuk berbuat ihsan, untuk berbuat kebaikan, untuk menolong, dan itu bisa menjadi sebab pernikahan yang sangat baik. Gitu ya. Suatu ketika Nabiullah Muhammad SAW mendatangi rumah tokoh di Madinah. Nah, untuk apa? Untuk melamar anak gadis dari tokoh ini, tetapi bukan untuk diri beliau, melainkan untuk Julaibib. Julaibib itu ya gambaran di masa itu profil sosok laki-laki yang paling mengenaskan. Nasab gak jelas, wajah gak dapat diandalkan. Ibarat kalau kasih skor itu mungkin skornya 3,0 itu ya. Nah, sandal aja nggak punya. Wah, pokoknya mengenaskan lah itu. Lah ini Nabi Muhammad SAW melamar anak seorang tokoh, anak perempuan seorang tokoh yang sangat dihormati di Madinah untuk Julaibib. Ibunya anak itu seketika menolak, bapaknya anak itu seketika menolak, walaupun yang melamar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi begitu anak perempuan itu mendengar bahwa yang melamar, walaupun bukan untuk diri beliau, yang melamar itu adalah Nabi Muhammad, maka perempuan itu segera bersikukuh menyampaikan kepada orang tuanya bahwa kalau Nabi yang meminta, maka dia meminta agar diterima pinangan tersebut. Itu menerima pinangan karena iman, karena ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini mengingatkan kepada tadi fatfar, walaupun kalau perintah fatfar ini untuk laki-laki pada asalnya, tapi pegangan pokoknya juga tapi imbasnya juga bagi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah roh itu masih menjadi bagian dari rumah tangga kita? Yakni konsekuensi dari fatfar bidzatid ialah kita menegakkan rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita atas dasar dorongan, atas dasar perintah, atas dasar kemauan, atas dasar bimbingan agama ini, sehingga kita tidak merasa berat manakala kita diperintahkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian dalam urusan wanita, maksudnya dalam urusan istri-istri kalian. Kalau diceritakan gini sepertinya ringan-ringan saja gitu ya, apalagi sudah tiap Jumat dibacakan takwa itu ya menjauhi segala larangan dan mengikuti mentaati segala perintah, sepertinya ringan. Tapi mari kita saksikan, yang ini juga nanti merupakan bagian penting, acuan penting bagi kita dalam membangun keluarga. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Nah, saya potong sampai di sini dulu, nanti lanjutkan ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu. Jadi prinsip dasar, kaidah dasar dalam ngurusi rumah tangga itu hati-hati. Itu ya. Apalagi dalam urusan anak. Dalam urusan anak, nanti kita ketemu perintah yang Masya Allah itu aduhai itu. Apa itu? Lihat di Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ayat itu memang bukan tentang parenting, melainkan berkenaan dengan waris. Tapi ada hal yang sangat patut kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah wal yakhsha, dan hendaklah takut. Kalau Allah suruh kita takut lalu kita menyampaikan, jadi kalau kita mau didik anak, apa yang paling penting? Positive thinking. Berarti benar apa salah? Allah suruh kita takut, lalu
kita disuruh oleh orang untuk positive thinking. Berarti ini kira-kira menyelisih apa, Pak Susoyayan? Menyelisih. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Nah, kembali lagi. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Tidak mungkin Allah Ta'ala suruh kita berhati-hati kalau tidak ada mikyasnya, parameternya, tidak ada makoyisnya, parameter. Berarti lebih dari 2 parameter. Itu yang kita perlu perhatikan. Tapi poin di sini adalah betapa Allah ingatkan betul mengenai 2 pihak ini. 2 pihak. Loh, kok ini kaitan dengan istri? Karena penanggung jawab utama adalah laki-laki. Begitu pula kalau ada anak yang tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orang tua, itu berarti ada kedurhakaan kedua orang tua kepada anak. Istilahnya apa? Apa istilahnya? Takutlah. Kedurhakaan kedua orang tua kepada anak. Uququl aba lil abna. Kok istilahnya pakai al aba? Padahal al aba itu arti dasarnya apa? Para bapak. Walaupun di situ maknanya kedurhakaan kedua orang tua kepada anak. Kok bukan uququl aba wal ummahat lil abna? Karena kalau seorang istri gak bisa didik anak, itu kesalahannya pada siapa? Pada suami. Istri suka emosian saat didik anak, itu karena suaminya tidak cepat tanggap mengenai apa yang perlu diselesaikan. Maka fattaqullaha fin nisa. Ya. Bertakwalah kamu sekalian dalam urusan istri, sehingga ketika ngurus kita perlu panduan. Kita selalu menjadikan tuntunan itu sebagai parameternya. Saya mengatakan berarti tadi gimana? Ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, itu kaitannya dengan apa? Kasus ada sebagian sahabat yang tidak bisa berhijrah, bukan tidak bisa, jadi terhalang berhijrah karena ditahan oleh istri atau oleh anaknya. Ditangisi akhirnya nggak jadi hijrah. Lalu mereka setelah itu alhamdulillahirabbil alamin akhirnya tetap nyusul hijrah. Ketika menyusul hijrah ke Madinah, mereka mendapati bahwa ternyata mereka ketinggalan dalam banyak hal, dalam soal ilmu, dalam soal amal, dalam soal ibadah dibanding para sahabat yang telah hijrah terlebih dahulu bersama dengan Nabiullah Muhammad SAW. Maka mereka marah, maka mereka murka. Kira-kira wajar enggak seorang suami marah gara-gara dia dicegah dari taat sehingga dia ingkar kepada Allah, ingkar kepada perintah Allah, walaupun bukan ingkar keseluruhan? Wajar enggak? Wajar. Tapi apa kata Allah? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Loh, lah kalau kesalahannya kayak gitu saja, kita itu suruh memaafkan, wa in ta'fu, dan barang siapa yang memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memurkainya, tidak marahinya, wa taghfiru, dan mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari sini kita dapat memahami kenapa Al-Hasan radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seseorang kepada siapa sebaiknya anaknya itu diserahkan. Jadi ada yang melamar, para laki-laki ada yang melamar. Nah, sebaiknya yang mana yang dipilih? Maka Al-Hasan mengatakan agar memilih laki-laki yang paling bertakwa. Kenapa? Karena kalau dia itu sedang cinta, dia akan memperlakukan dengan baik, dan kalau dia sedang marah, sedang murka, dia tidak merendahkannya, tidak menghinakannya. Kenapa? Orang yang bertakwa dia berhati-hati betul. Dan orang yang bertakwa kalau betul-betul bertakwa, dia akan serius bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan
bekal-bekal yang diperlukan dalam soal ilmu maupun yang lain berhubungan dengan tugasnya, dengan amanahnya. Allah Ta'ala perintahkan, dan berbekallah. Ingat, fa inna khairuz zadi taqwa. Maknanya apa itu? Itu kaitannya dengan sebagian penduduk Yaman ketika itu mereka berangkat berhaji tanpa bawa bekal sedikit pun. Ditanya oleh orang-orang, kok nggak bawa bekal? Mereka mengatakan, nahnu mutawakkilun. Kami ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sesampai di Mekah mereka meminta belas kasihan orang-orang Mekah untuk menyambung hidup dan agar bisa menunaikan ibadah haji. Disitulah kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat yang di ujungnya terdapat perintah dan berbekallah, dan maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sehingga konsekuensi dari kita itu bertakwa, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu dan urusan perempuan. Kita tak pernah berhenti untuk berbekal, menyiapkan diri dalam kaitannya dengan tanggung jawab kita sebagai suami maupun sebagai bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk bagian dari berbekal. Nah, jadi saya ingin menyampaikan beberapa poin ya. Pertama tadi berkenaan dengan takwa, fattaqullaha fin nisa. Kemudian tadi juga sudah saya sebut At-Taghabun ayat 14 itu sikap dasar kepada istri dan anak adalah hati-hati. Hati-hati itu bukan curiga, melainkan lebih kepada mawas diri. Perlakuan saya, sikap saya tepat tidak? Jika ada ini, tepat nggak kalau saya biarkan? Kemudian hal apa yang paling penting agar rumah tangga kita itu, ya mohon maaf, sekarang ini saya risau betul, apalagi selama pandemi. Bahkan banyak orang yang sangat yakin bahwa saya stres di rumah. Kenapa kok saya mengatakan mereka sangat yakin? Karena ketika mereka mengeluh, ya kan setiap orang kan pasti bosan kan saat di rumah setiap hari. Berarti kan dia memasukkan saya juga. Ya enggak? Dengan pernyataannya, seolah-olah itulah yang benar. Itu kan aneh. Katanya baiti jannati, rumahku surgaku. Di surga kok enggak betah? Ya enggak? Safar, perjalanan kayak saya begini, itu bagian dari azab. Hadisnya kan gitu. Normalnya orang beriman kalau safar tuh pengen cepat pulang. Tadi rumah. Sekarang apa yang terjadi? Healing. Saya orang psikologi. Sestres apakah rumah tangga mereka sehingga mereka itu menjauhi rumahnya? Saya jadi teringat pernah ngisi di wilayah Depok berbatasan dengan dan sudah sangat dekat dengan Jakarta. Nah, ada yang unik. Ini kok sepi? Iya, Ustaz. Kalau akhir pekan ini pada ke puncak. Oh, kenapa? Ya kan tiap hari sudah jenuh di rumah saat macet. Loh, saya tanya, mereka di rumah berapa jam? Nyampenya malam sebelum subuh sudah berangkat, bosan di rumah. Coba kalau pensiun, menderita di rumah dia. Nggak tahan, nggak enak kalau nggak macet. Loh, akhir pekan ke puncak kan malah macet. Ya nggak? Iya. Ternyata ada orang kuliah tinggi-tinggi, tetapi susah hidup bahagia. Kalau nggak macet, nggak happy itu ya. Dan ini ternyata terjadi. Harusnya kalau rumah tangganya benar, maka sebaik-baik tempat itu adalah rumah. Min sa'adati ibnu Adam salasa. Kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Almar'atus sholihah, nomor 1 adalah istrinya yang sholihah. Yang kedua, wal maskanus sholih, rumahnya yang sholeh. Bukan rumah yang megah, tidak, rumah yang sholeh. Untuk sholeh kan maknanya bagus. Iya, sama seperti fatwa tadi kan. Kalau diterjemahkan begitu saja, maka pilihlah, kita kehilangan kandungan makna.
Yang ketiga, wal markabus soleh, dan kendaraan yang soleh. Kendaraan perlu soleh. Soleh itu apa? Unsur terpentingnya ada dua, mendatangkan kebaikan dan mencegah dari keburukan. Apakah kita boleh pakai mobil mewah? Boleh jika soleh. Tapi kalau tidak, maka begitu pakai mobil itu, kita semakin jauh dari kebaikan, lebih dekat dengan keburukan. Tapi poin penting adalah al-maskanus soleh, rumah yang soleh. Mari kita cek rumah kita soleh enggak. Saya nanti singgung lagi ketika membahas bagian akhir mengenai bagaimana kita perlu menjadikan rumah kita sebagai al-bi'ah as-solihah. Karena waktunya cuma 30 menit ya. Dan ini penting. Kenapa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, qad yakunu aqrabun nas ilaika ab'adahum. Terkadang orang terdekat denganmu menjadi orang yang paling jauh darimu. Nah, kalau itu di rumah kita itu justru yang paling jauh adalah orang-orang yang di rumah kita itu, maka di rumah setengah hari sudah jenuh. Akhir pekan kesibukannya cari kulineran di luar. Kenapa? Hari-hari nggak makan di rumah. Ketika hari Ahad bosen dengan masakan di rumah. Jarang makan lu bosen. Aneh loh. Aneh loh. Dan orang yang paling jauh darimu serasa paling dekat denganmu. Nah, sebab kedekatan itu dengan perasaan, bukan dengan kehadiran. Loh, lalu kenapa kok saya mengatakan saya bingung harus membahas apa? Karena cinta itu seharusnya merupakan buah, bukan aspek utama. Bukan aspek utama. Wallahu a'lam bishawab. Sepanjang saya pelajari demikian, itu konsekuensi. Ya. Lalu apa yang dapat mengeratkan kita? Yang dapat menjadikan kita dekat itu adalah membenahi, menata ruh kita. Kenapa? Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang baris berbaris, seperti pasukan yang berkelompok. Maka ruh-ruh yang saling kenal akan menjadi akrab. Saya dulu ketika SMA, saya paling suka baca puisi, membaca novel-novel atau membaca cerpen ya, sastra, apalagi teater. Maka ketemu tokoh-tokoh teater tuh, jauh pun ingin mendekat itu. Ada Budat Kertarejasa tampil Surabaya, saya SMA di Jombang, saya datangin itu. Tetapi ketika ruh berubah, duduk samping saya itu loh. Bukan karena dia mendekat saya, tidak, tapi karena takdir naik pesawat kan bisa jejeran itu. Ya nggak tertarik untuk ngajak bincang-bincang. Musuhan? Ya enggak. Kalau itu nggak terasa, tapi bayangkan jika itu terjadi di rumah kita, suami dan istri menjadi rasanya tidak punya alasan untuk ngobrol. Kenapa? Karena ruhnya sudah berubah. Suatu hari saya diminta ngisi daurah keluarga, khusus keluarga yang nikahnya, usia pernikahannya minimal 15 tahun. Ada beberapa keluarga yang ruwet, tapi mereka nggak tahu ruwetnya di mana. Loh, kok bisa? Aktivitasnya sama. Aktivitas sama itu seperti pohon tersebut. Saya tadi itu memperhatikan pohon itu. Dari jauh pohon itu, dari segi pohonnya tidak melihat daunnya. Ini gaharu ini. Karena mata saya agak sensitif sama gaharu. Tapi kok bagian-bagiannya tidak. Oh, lihat, oh ternyata bukan. Ini duren ya. Nah, walaupun sama-sama harum, tapi kalau duren itu dia memamerkan keharumannya, gaharu itu menyembunyikan. Gaharu yang paling sering menghadapi benturan hidup, itulah yang paling mahal. Gaharu yang hidup sudah umur 100 tahun belum tentu harganya lebih mahal dibanding gaharu yang umurnya 20 tahun.
tergantung dia dimanja atau tidak. Banyak anak kita hidup tanpa diberi kesempatan untuk berkembang karena dimanja. Dia punya tumbul otomatis, apapun keperluannya tinggal ma, apapun keperluannya tinggal umi, sehingga dia melemahkan dirinya sendiri. Tapi kita kembali kepada pembahasan tadi, bincang-bincang, komunikasi baik-baik saja. Wong mereka ini trainer komunikasi suami istri, sesuatu yang sampai sekarang bagi saya merupakan hal yang mengherankan. Kenapa kok mengherankan? Aneh, suami istri itu kok butuh training teknik komunikasi yang berjilid-jilid, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5. Sudah gitu ada lagi training komunikasi dengan anak. Ketika training komunikasi suami istri, alasannya apa? Ya kan kita itu ketemu sudah sama-sama besar, bukan dari kecil. Oke. Lah kok dengan anak-anak juga perlu training komunikasi? Iya kan, bukan miniatur orang dewasa. Yang satu bukan dari kecil kenal, yang satu bukan miniatur orang dewasa. Anehnya dengan sahabat dekat kita nggak pernah ada training komunikasinya. Nggak ada kan? Training komunikasi, bagaimana komunikasi efektif dengan sahabat dekat. Kepada anak kita komunikasi, tataplah kedua matanya, aturlah tempo bicara Anda, sampaikan dengan pelan, atur nada Anda, stres Anda. Kenapa? Karena tidak genuine, tidak asli, pakai sok. Ya, nggak genuine. Komunikasi yang paling enaknya gimana? Spontan, alami, dan bermakna. Artinya kalau cuma sekedar spontan dan alami akan tidak membawa kepada kebaikan. Dengan teman kita, sahabat kita kan gitu. Kadang dia lagi nyetrika, kita langsung datang ke tempatnya, nggak saling melihat. Wah, aku capek aku. Kita tidak merasa terluka, begitu pula dia. Ada hal-hal yang sangat menarik, kita ingin menghubungi dia. Kenapa? Nyambung. Al-arwahu junudun mujannadah. Maka hal-hal yang menyatukan ruh, yang menguatkan ruhiyah kita, itulah yang perlu kita perbaiki, itulah yang perlu kita benahi. Loh, memangnya kita itu nggak boleh bersenang-senang? Oh ya, sangat boleh, sangat boleh. Apa itu? Bukankah Nabiullah Muhammad SAW menganjurkan kepada para laki-laki untuk menikah dengan yang masih gadis? Itu betul, tapi jangan lupa bahwa itu dalam rangka bagian berikutnya, tula'ibuha wa tula'ibuk, agar kamu bisa bersenang-senang dengannya, bercanda dengannya, bermain-main dengannya, wa tula'ibuk, dan dia juga bisa bersenang-senang, bermain-main, bercanda denganmu. Ada yang nikah, istrinya masih gadis, gak pernah itu bercanda, gak pernah bermain-main, padahal di dalam hadis yang lain, agar engkau bisa menggigitnya, gak sampai berdarah ya, dan engkau bisa menggigit, dan dia bisa menggigitmu. Itu namanya mula'abah. Itulah ibuha wa tula'ibuk. Kalau suami istri nggak pernah mula'abah, jarang sekali mula'abah, bagaimana kita akan mula'abah dengan anak? Tentu saja mula'abah dengan anak itu bentuknya berbeda, tetapi satu dari 4 cara mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional, hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Jadi ini kan kalau kita ingin mengembangkan kebaikan anak itu, yang pertama adalah isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Ya. Mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak. Salah satunya adalah dengan mula'abah tifli. Bermain, bercanda dengan anak. Masya Allah. Dan ini yang selalu hidup dalam rumah tangga Nabi. Ada seorang profesor menyampaikan, saya nggak menyalahkan dia, karena mungkin itu gambaran rumah tangganya. Mengatakan Nabi itu nikah yang masih gadis cuma 1, usianya sudah 60 tahun, bisa apa? Ya Allah,
Ini berarti profesor itu kehidupannya memang cukup menderita dengan istrinya. Kenapa? Karena kalau kita tengok di dalam Sahih Bukhari, Nabiullah Muhammad SAW ada kalanya menggilir seluruh istrinya yang jumlahnya 9 itu, jumlahnya 9 dalam satu malam. Kapan beliau menghimpun 9 istri? Ketika umurnya 60 tahun. Bapak-bapak ada yang umurnya sudah 60 tahun? Belum, berarti masih muda semua, gitu ya. Masih muda. Kalau masih muda ya harusnya ini betul diperhatikan. Lalu apa yang menarik dari situ untuk menjaga mula apa yang sifatnya lebih khusus tadi? Tengok di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, Nabiullah Muhammad SAW itu menggilir seluruh istrinya. Setelah apa? Setelah dua-duanya. Setelah memakai minyak wangi. Ada beberapa macam minyak wangi, di antaranya yang sangat faedahnya kaitannya dengan ke situ adalah za'faron yang masih asli. Bukan za'faron yang dipakai tulis jimat, itu nggak ada za'faron sama sekali. Loh iya, karena saya memang memburu. Bukan karena pengen jadi dukun. Oh ini ada bilang za'faron, saya beli, oh palsu ini. Yang dipakai untuk cincin itu palsu itu. Za'faron. Kalau moderator nanti mau nyoba boleh. Tapi za'faron ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki yang pertama istrinya sedang berhalangan, yang kedua berjauhan, yang ketiga apalagi yang belum punya istri, itu haram. Ya. Yang kedua al-fariyah. Al-fariyah dalam berbagai hadis itu tergantung kalimat awalnya, faedahnya antara kadang disebut sebagai ziyadah fil jima' atau yazidu fil jima'. Ini tergantung kalimat awalnya. Nah, hadis itu memang dari segi sanad itu dhaif, tetapi banyak sekali hadis yang serupa. Tapi dari segi faedahnya, maknanya para ulama membenarkan mengenai maksud hadis tersebut. Disitulah kita memahami, masya Allah, Nabiullah Muhammad SAW mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum. Apa itu? Cinta. Hubbiba ilayya, dijadikan cinta. Pembahasan ulama mengenai diksi ini luar biasa. Artinya ini merupakan sesuatu yang mulia. Bukan aku mencintai min dunya, dalam riwayat yang lain min dunyakum, dari dunia kalian. Apa itu? An-nisa, istri, watib. Tib itu apa? Tibun. Wewangian yang Wangi-wangi. karena ada itar yang kita kalau dikasih gak boleh nolak, itu adalah tib, bukan sekedar itar. Tib itulah itar yang tabi'i, alami, asli dan thayyib. Ya, contohnya ambar. Ada yang namanya ambar? Ambar. Ambar itu kita sangat kaya potensinya sebenarnya. Ambar itu bukan dari muntahan paus. Paus tidak masuk angin. Nah, misi. Yang lagi. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku itu pada sholat. Sehingga para ulama mengatakan yang terakhir itu kaitan dengan sholat, apa dengan akhirat, yang dua pertama itu dunia. Tetapi yang terakhir juga erat kaitannya dengan yang dua yang pertama. Maka ketika membahas mengenai Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kaitannya dengan yang pertama maupun kaitannya yang pertama itu pembahasannya mengenai zuhud. Apa sih istimewanya Ibnu Umar itu? Sebentar lagi Ramadan, bapak-bapak boleh mengamalkan ya. Ibnu Umar itu kalau berbuka dengan apa? Bukan setiap hari, sering berbuka, bukan dengan bukan dengan air, bukan dengan rutab, kurma muda, dan juga bukan dengan tamr, artinya kurma yang sudah matang. Dengan apa? Dengan maknya anak-anak, yang menjadikan dia wajib mandi. Setelah mandi berangkat sholat maghrib, lalu pulang mencari asbab lagi, dari sebab-sebab lagi.
kemudian berwudu, lalu mengulangi, lalu berwudu, lalu mengulangi, lalu berwudu, lalu mengulangi, lalu mandi, kemudian sholat isya. Sampai nanti waktu sahur baru pulang lagi. Jadi kuat sholatnya, makanya masuk bab zuhud. Kalau kita amalkan kayaknya saya nggak obesitas dia. Terus sekali lagi, berkenaan dengan ini Nabi Allah Muhammad SAW memiliki 2 selimut. Maksud saya bagian pertama tadi yang paling pokok itu ruhiyah kita, hal-hal berkenaan dengan takwa kita, iman kita. Bagian kedua ini konsekuensinya, bukan berarti kita abaikan. Nabi itu punya 2 selimut, yang satu selimut usang itu dikasih wewangian, yang satu selimut khusus yang beliau rendam. Saya belum mampu, karena untuk merendam itu ternyata nggak cukup kalau cuma 1 botol gini ya. Rendam selimut dia kira-kira perlu 5 liter lah mungkin. Nah, beliau rendam dengan minyak wangi za'faran, waras, kemudian minyak wangi za'faran. Apabila datang hak gile dengan istri yang ini, beliau percikkan air, harumnya keluar lagi semerbak. Nah, itu untuk menyambut istrinya, hak gile istri yang ini. Ketika hak gile istrinya yang ini juga begitu pula seluruhnya. Masya Allah. Rasulullah SAW hampir-hampir mengharamkan madu. Jadi istri-istri beliau cemburu lalu bersekongkol. Nanti kalau Nabi masuk itu katakan, ya Rasulullah, aku mencium bau maghfir dari mulutmu. Maghfir itu adalah makanan yang baunya nggak enak. Ya mungkin kalau sini mungkin jengkol gitu ya. Karena jengkol itu bagi sebagian orang baunya nggak nyaman ya. Maka ketika istri-istri beliau mengatakan demikian, padahal waktu itu beliau baru saja meminum madu jenis tertentu, dan di Saudi banyak sekali madu yang sangat bagus, apalagi di Taif. Kalau ke Taif jangan lupa cari madu mawar. Madu terbaik di dunia adalah madu sider dari Yaman. Di Taif juga ada sider, tapi kualitasnya kalah dengan sider yang dari Doan di Yaman. Yang kedua adalah ini yang terbaik di dunia. Yang kedua adalah madu mawar di Taif. Yang ketiga adalah madu yang tumbuh di area perkebunan za'faran di Kashmir. Tapi khusus di Taif ada madu majrat di Zawjatain. Saya nggak berani menerjemahkan. Ya sebutan lainnya adalah asal lirijal, madu untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah asal ward, madu mawar. Dan kemudian yang ketiga adalah madu sider, madu apa namanya, kok jadi lupa, kok ingatnya bukan yang di Taif dia. Sider itu bahasa Indonesia apa ya? Kalau lupa. Sider. Oh, bidara. Tadi kok jadi sider, garu-garu. Nah, ini memang ditegur oleh Allah. Tapi poin kita apa? Masya Allah, begitulah Nabiullah Muhammad SAW itu sudah akhlaknya oke, keringetnya aja harum. Keringet saya lain. Lo gitu loh, masih memperhatikan, sangat memperhatikan betul. Dan beliau kalau pakai bukan dioles, melainkan dilumurkan. Ya, dilumurkan. Sunnahnya pakai minyak wangi ketika mau ihram itu melumurkan. Dilumurkan. Saya beberapa kali mencobakan ke jamaah itu ketika mau ihram, banyak yang kaget. Loh, kok banyak Ustaz? Masih sedikit itu. Karena kalau tuntunannya itu sampai, contohkan sampai rambut itu mengkilap ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bukan berarti menghabiskan segini untuk 2 hari ya, bukan. Ya, kalau bisa malah alhamdulillah ya. Nah, beberapa jenis itu malah sangat bagus untuk rambut. Tapi kita bukan bincang tentang minyak wangi. Yang lainnya lagi, tuntunan Masya Allah. Ini bahkan diperintahkan secara khusus. Karena itulah saya sering heran, kok ada yang melarang misik. Kalau misiknya bener ya. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, perempuan kalau selesai menstruasi diperintahkan apa?
mengusapkan pada bagian tersebut dengan apa? Dengan misik, bukan warna putih. Warna putih itu kapur. Nah kalau misik toharo itu baru muncul tahun 1926. Misik yang bentuk dari rusa, dari kijang, bukan dari Innova ya, dari kijang. Rusa. Di Indonesia ada 2 daerah penghasil rusa yang dapat diambil misiknya. Cuma masih belum diperhatikan oleh orang-orang kita. Sehingga maskotnya berjatuhan, nggak ada yang memanfaatkan. Misik, Masya Allah. Misik itu kalau dipakai, cuma sayangnya saya pas nggak bawa, saya biasanya bawa dia. Dipakai ibu-ibu gini nggak tercium baunya, gini nggak tercium baunya, gini nggak tercium baunya, gini, Masya Allah, harum sekali, harum sekali. Kalau dipakai sehabis bersuci, pada saat bersuci pada head di bagian tersebut, kira-kira yang bisa mencium baunya siapa? Suami, dirinya sendiri nggak bisa, apa pakai selang? Ya nggak bisa kan? Itu Masya Allah. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Sudah nikah semua tau namanya daurah keluarga. Masya Allah. Di antara problem suami istri apa? Ketika suami sedang cekot-cekot karena gaspol, ternyata lampu merah. Begitu suci, istrinya masih belum berminat. Maaf bang, baru turun mesin, ya. Faedah mengamalkan sunnah. Orang dulu mengamalkan nggak pakai tanya manfaat. Sekarang orang tanya dulu. Bahas minyak wangi tanya manfaat dulu. Manfaatnya apa Ustaz? Begitu tahu manfaatnya besar, siap dia beli minyak wangi misik itu harga 1.725 real. Ke masjid pakai yang 2 realan. Ya salam. Padahal harusnya yang ke masjid ini yang diutamakan, apalagi hari Jumat. Saya tanya, ente mau beli ini untuk mengamalkan sunnah atau dapat faedahnya? Ya bertahap Ustaz. Ini cari faedah dengan niat mengamalkan sunnah. Enggak, sejujurnya. Nah, karena itulah mari kita benahi. Mari kita benahi. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan itu landasannya adalah takwa. Tambah lagi, khusus bagi ibu-ibu itu ada tuntunan, ada tibun nisa, ada tibul mar'ah. Tibun nisa itu disifati secara khusus. Tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Tampak warnanya, tersembunyi baunya. Bukan tidak ada baunya. Kalau yang nggak ada baunya itu pita, ya kan? Namanya minyak wangi masa nggak ada baunya? Ya bukan minyak wangi itu. Minyak jelantah aja ada baunya kok. Ya enggak? Tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Dahulu para sahabiah biasa menggunakan minyak wangi untuk pemerah pipi. Bagi pipi berfaedah, perawatan kulit juga sangat baik. Nanti bahannya dicampur antara mawar dan za'faron. Masya Allah. Mawar silahkan cek di jurnal-jurnal manfaat mawar. Sangat baik untuk perawatan kulit, gitu ya, menjadikan lebih glowing, gitu. Nah, ini boleh dipakai ketika luar. Yang ini dengan catatan betul-betul tibun nisa, memenuhi kualifikasi tafilat. Tafilat apa? Tidak tercium baunya oleh orang sekelilingnya. Dekat, harum sekali, Masya Allah. Dan memenuhi memenuhi kualifikasi tafilat. Dan ada tibul mar'ah, yang di hari Jumat seorang laki-laki kalau kehabisan minyak wangi, hendaklah dia menggunakan yang dia punya. Kalau nggak ada, walau min tibil mar'ah, walau dari minyak wanginya istri, yakni minyak wangi yang hanya boleh dipakai makruf sebagai minyak wanginya perempuan, tapi ketika hanya berada di kamar saja karena aromanya semerbak. Ibunda Aisyah dan Ibunda Sofia binti Huyai itu memiliki al-masbuk. Al-masbuk itu apa? Kerudung. Jadi kalau disebutkan al-masbuk tanpa penjelasan,
batik kerudung yang warnanya dihasilkan dari merendam kerudung itu dalam parfum za'faron sampai kering. Kalau datang hak gilirnya dengan Rasulullah, beliau percikkan air sehingga semerbak kembali. Kalau begitu za'faron termasuk tibul nisa apa tibul mar'ah? Tibul mar'ah, nggak boleh dipakai keluar rumah. Cukup tidak? Saya tambahkan sedikit lagi karena rupanya ini sudah lewat 30 menit ya. Ini maksimal 30 menit. Mbak Desa ini nih nggak cocok jadi cawapres mau cawapres nih. Sudah 30 menit masih kurang waktunya. Suruh lanjut, Ustaz. Nah, Sambil menunggu Ustaz. apa yang lainnya? Perhatikan. Kalau di At-Taghabun ayat 14 itu diperingatkan istri dan anak bisa menjadi musuh. Di ayat 15 Allah tunjukkan dua fitnah yang paling potensial menggelincirkan kita. Yang paling strategis, nanti tengok juga Quran surat Al-Isra ayat 64. Yakni harta dan anak. Di ayat 16, salah satu kuncinya untuk keluarga itu baik adalah wa anfiqu khairul anfusikum, dan nafkahkanlah nafkah yang baik bagi dirimu. Kerja dapat gaji, nafkah yang baik, oh belum tentu. Belum tentu. Tergantung itu diperoleh dengan israfin nafs atau dengan sakhawatin nafs. Karena harta yang diperoleh begini contohnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki mengeluhkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengenai keluarganya, mengenai rumah tangganya. Istrinya susah taat, anaknya juga demikian. Apa kata Imam Syafi'i? Datangilah majikanmu dan mintalah bayaranmu dikurangi. Sudah minta dikurangi, banyak yang ringkasnya masalah itu sudah banyak terselesaikan, tapi kok masih ruwet, ada ruwet-ruwetnya lah. Maka beliau mendatangi lagi dan kemudian nasihatnya sama, minta dikurangi lagi. Dan setelah itu rumah tangganya baik-baik. Orang ini datang lagi, kenapa? Wong masalahnya gini kok solusinya minta dikurangi. Bukan berarti kita nggak boleh punya banyak harta, bukan. Maka jawaban ringkasnya adalah sesungguhnya harta yang haram itu merusak harta yang halal. Jadi secara sederhana gimana? Maka agar harta kita menjadi harta yang baik, hendaklah kalau kita bekerja betul-betul all out, sungguh-sungguh, sehingga nilai kerja kita, andai kata nilai kerja itu dapat dihitung, itu melebihi gaji kita. Kelebihan nilai kerja kita itu akan menjadi barokah. Yang kedua, karena niat kita hendaklah bersungguh-sungguh. Anta ini dinisbahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sanadnya dhaif, tapi ada jalur lain bukan dinisbahkan kepada Umar dengan jalur yang kuat ya. Anta ala taghr. Anta itu berarti kamu, bentuk tunggal. A single, every single of you. Padahal ketika itu disampaikan kepada banyak orang, harusnya kan pakai antum. Tapi kalau pakai anta itu artinya ini sesuatu yang tidak dapat diwakilkan kepada orang yang terdekat dengannya sekalipun, sebelah-sebelahnya. Kamu berada di satu benteng dari benteng-benteng penjagaan Islam. Itu artinya apapun pilihan profesi kita, apapun yang kita kerjakan, di situ ada amanah untuk menjaga agar Islam tidak dirongrong melalui pintu itu dan agar Islam dikuatkan melalui pintu itu. Jualan gula, oh kalau kita tidak ada yang kuat di gula itu bisa orang dilemahkan melalui gula. Ya. Campurin, tak campuri apa atau yang lainnya lagi. Itu ya. Begitu pula yang lain-lain. Kemudian ini akan memudahkan kita kalau kita penuhi, memudahkan kita untuk ahlan wa sahlan. Masya Allah. Mohon maaf ini. Itu artinya saya perlu segera berhenti agar saya dapat istifadah, mengambil faedah dari beliau.
Biasanya orang yang badannya besar itu berarti ketekunannya pada ilmu kurang. Ah, Lebih dekat dengan periuk dibanding kepada kitab. Nah itu masalahnya. Takwa, kemudian tadi sudah berusaha melakukan hal yang baik, menjaga nafkah kita, memudahkan kita untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW. La yafraq mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. La yafraq itu bil makna la yabghad, janganlah kamu murka. Mu'minu mu'minatan, seorang mukmin kepada mukminah, seorang suami kepada istrinya. In kariha minha khuluqan, jika ada akhlaknya yang tidak kamu sukai, kamu benci dengan akhlaknya, selama itu bukan akhlak yang tercela. Contoh, apa sih salahnya ngapak? Ada yang orang ngapak enggak? Brebes, Tegal, Kebumen apa Banjarnegara, bukan? Sebenarnya itu bukan kesalahan ya. Biasa saja bukan? Tapi ada yang malu. Ini mohon maaf, ada ungkapan yang saya sangat tidak setuju. Lah saya suka sekali ya ngomong pakai bahasa ngapak. Ada yang mengatakan, ini perkataannya sekali lagi perkataan yang buruk. Kalau diam sih kelihatan cantik, begitu bicara keluar ngapaknya jadi hilang cantiknya. Nah, itu termasuk hal yang tidak perlu terjadi. In kariha minha khuluqan, jika kamu benci dengan akhlaknya selama itu bukan akhlak yang tercela. Ada istri lah bawaannya merah, bajunya hijau, kok ribut dengan itu? Uang kita tanaman aja seneng ya, daunnya hijau, bunganya merah, namanya mawar, ya enggak? Mawar nama sebenarnya ya. Itu kadang-kadang aneh. La yafraq mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kamu pasti akan ridho, boleh jadi kamu akan ridho dengan yang selebihnya. Maksudnya begitu kita menjumpai ada yang tidak kita sukai, tengok, oh ini bukan kesalahan. Yang kedua, andaikan kesalahan tidak seberat di surat At-Taghabun ayat 14 tadi. Yang ketiga, apa maknanya? Kalau ada yang kita tidak suka, jangan dipasang di status. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang baik dan jangan membicarakannya, jangan membahasnya. Kecuali untuk cari solusi. Karena begitu kita sering membicarakannya, maka hilanglah apa-apa yang buat kita ridho. Dan ini akan mudah kita lakukan. Begitu mau ngomongkan, mengeluhkan, waduh, kita segera teringat. Fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu dalam urusan perempuan. Untuk itu, terakhir sebagai penjaganya, hendaklah kita jauhi saf dan saf-saf. Saf itu apa? Akal yang pasif yang kita hanya menyerap saja. Hari ini banyak anak maupun anggota keluarga yang lainnya hilang gagasan, miskin gagasan. Anak-anak hanya disibukkan dengan kegiatan tapi tidak mampu menyibukkan diri. Kenapa? Karena akalnya telah diparkir. Kok diparkir? Karena dia hanya menyerap terus. Yang salah bukan HP-nya. Tidak ada perbedaan sedikit pun cara mendidik anak di zaman dulu maupun zaman sekarang. Kuncinya tetap kepada kedua orang tuanya. Tapi kan HP jelek. Kalau HP jelek kok Anda punya dua? Ya. Saya punya dua ini. Punya dua. Kalau jelek kenapa kok punya dua? Nah itu mengajar kepada anak. Oh tidak apa-apa melakukan hal yang jelek. Kenapa? Bapak saya bilang HP jelek, dia punya dua. Kalau rusak sedikit dia sudah gelisah. Artinya rawatlah kejelekan. Siapa yang ngajari? Bapaknya. Nah, saf-saf itu apa? Perkara receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele yang nggak penting-penting. Dan kalau kita membicarakan banyak bicarakan, maka tidak menambah kebaikan apapun.
Di antara dalilnya adalah innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan, wa yuhibbu dan mencintai ma'alil umur, urusan-urusan yang luhur. Karena itu di antara hal yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita maupun kita senantiasa punya gagasan mengenai hal-hal yang baik. Gagasan itu memudahkan kita mencari aktivitas. Anak-anak kalau dikasih kegiatannya sangat banyak, begitu libur pula otaknya. Kenapa? Karena dia memang selama ini nggak berpikir. Ada nggak anak yang ketika libur dari boarding school, kebaikannya pun ikut libur? Kenapa? Karena kebaikannya itu bukan tilqaiyan, tapi mu'tadan, hanya terbiasa saja. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya, tapi tadi saya sempat sebutkan tadi poin tentang mula'abah itu mengenai mudah-mudahan ini semua dapat memudahkan kita untuk menjadikan keluarga kita sebagai al-bi'ah as-salihah, rumah tangga yang baik dan membaikkan, minimal al-bi'ah al-hasanah, rumah tangga yang baik dan kondusif terhadap kebaikan, dan bukan al-bi'ah al-fasidah. Kadang ada orang tua mengeluh, kadang ada suami mengeluh, gimana Ustaz? Kita udah didik istri baik-baik, tapi begitu ketemu temannya sudah. Yang dibahas sekarang mak-mak itu kan yang dibahas itu Ustaz. Pertanyaan saya adalah kenapa yang lainnya berbeda? Artinya yang menentukan bukanlah zamannya. Ada 4 unsur bi'ah. Pertama makan, maknanya tempat ya, bukan makan apa kita hari ini. Maka tadi di awal saya membahas tentang maskanus soleh, rumah yang soleh. Yang kedua adalah afkar, ya, ini pemikiran. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong saja, bukan cuma bincang-bincang saja, tetapi itu hendaklah memiliki muatan yang produktif. Maka tadi saya sampaikan, bukan cuma sekedar spontan dan alami, melainkan juga produktif, yakni obrolan kita sehari-hari itu mengenai mengenai al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali hal-hal yang luhur, al-makarim adalah hal-hal yang kalau al-ma'ali itu perkara-perkara yang tinggi, ya. Kalau al-makarim adalah perkara-perkara yang mulia, berkenaan juga dengan kedermawanan. Kemudian yang keempat adalah adah. Oh iya, yang kedua tadi malah belum, insan, manusia. Ukuran paling awal lingkungan itu baik atau tidak adalah insan fil makan, manusia yang ada tempat itu berfungsi sebagai manusia enggak? Ataukah hanya sebagai bilangan saja? Indikator berfungsi adalah interaksi, indikator interaksi adalah adanya ngobrol, bincang-bincang, bukan soal wal jawab, bukan tanya jawab. Nah, yang terakhir tadi adalah ada pola-pola perilaku yang lahir dari pemikiran. Maka kalau cuma sekedar dibiasakan, kita membentuk kebiasaan takwinul adah, boleh jadi anak hanya terbiasa tapi tidak mencintai amalan-amalan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, karena kita akan segera mengambil faedah dari Masya Allah Al-Fadil. Saya menyebutnya bagaimana ini? Ustaz Ahmad Al-Ghazali.